Baik, saudara-saudari, kita melanjutkan di dalam Kisah Rasul pasal 2. Kali ini kita akan membicarakan dua aspek roh, yaitu roh esensial dan roh ekonomikal. Mungkin beberapa pembaca Alkitab bertanya, bukankah para murid sudah menerima hembusan Roh Kudus yang Tuhan berikan setelah Tuhan Yesus bangkit? Tapi mengapa di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini juga murid-murid menerima pemenuhan Roh Kudus? Maka kita harus memiliki pemahaman yang tepat bahwa Roh Kudus adalah satu, esa, tetapi memiliki dua aspek. Ini seperti satu mata uang yang memiliki dua sisi. Maka kita harus memiliki pemahaman yang tepat mengenai Roh Kudus. Kita akan menjelaskan bahwa dua aspek roh ini, yang satu adalah aspek esensial atau yang dikatakan di dalam, yang kedua adalah aspek ekonomikal atau yang di luar. Maka saya langsung memberikan beberapa perbedaan ya dari dua aspek ini. Roh esensial adalah roh yang dihembuskan ke dalam murid-murid. Sedangkan roh ekonomikal adalah dicurahkan ke atas murid-murid. Ini dalam Kisah Rasul pasal 2. Roh esensial adalah hembusan udara. Kalau roh ekonomikal adalah tiupan angin keras. Nanti akan kita lihat di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 2-4. Lalu roh esensial adalah, karena ini di dalam, itu adalah untuk hakiki dan kehidupan rohani. Saat itu murid-murid menerima hembusan Roh Kudus dari Tuhan, itu adalah untuk melatih mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan roh ekonomikal ini adalah untuk ministry dan pergerakan murid-murid di dalam memberitakan Injil, mengembang luaskan Kristus untuk menghasilkan gereja-gereja kerajaan Allah. Lalu roh esensial adalah untuk memperhidupkan Kristus. Jadi Kristus yang di dalam dinyatakan menjadi sukacita, damai sejahtera, kekuatan. Sedangkan roh ekonomikal adalah untuk merampungkan amanat Tuhan, untuk menjadikan semua bangsa murid, untuk membangun tubuh Kristus. Ya. Lalu roh esensial ini merupakan penyaluran roh pemberi hayat. Ini mengacu kepada Allah Tritunggal yang telah melalui proses, yaitu melalui mati, tersalib ya, dan dikubur, pada hari ketiga dia bangkit menjadi roh pemberi hayat untuk menghidupkan kita. Ya. Sedangkan roh ekonomikal ini adalah pencurahan roh kuasa. Jadi yang esensial berhubungan dengan hayat yang di dalam, kalau ekonomikal ini kuasa yang di luar. Roh esensial ini seperti mata air untuk kita minum. Ini yang dikatakan Yohanes pasal 4 ayat 14. Tuhan berkata pada perempuan Samaria bahwa kalau dia minum air yang Tuhan berikan, maka tidak akan haus dan bahkan menjadi mata air yang memancar sampai kepada hidup yang kekal. Di dalam Yohanes pasal 7 ayat 37, Tuhan juga berdiri mengatakan, barang siapa haus, datanglah kepadaku untuk minum. Ya, mereka yang percaya dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini mengacu kepada mata air untuk kita minum. Ini yang di dalam. Sedangkan roh ekonomikal ini adalah janji Bapa untuk memperlengkapi. Ini seperti kita memakai pakaian ya, untuk memperlengkapi. Ini menunjuk kepada yang di luar. Ini yang dikatakan di dalam Lukas pasal 24 ayat 49. Lalu roh esensial juga ini ada satu ilustrasi seperti polisi. Ya, kita tahu seorang polisi yang menjalankan tugas mengatur lalu lintas. Ada dua hal yang harus dia miliki, yang di dalam, yang esensial itu adalah perlu minum untuk meleraikan dahaga, perlu makan supaya ada tenaga. Sedangkan di aspek ekonomikal ini, polisi ini di dalam menjalankan tugasnya perlu memakai seragam. Maka dua aspek ini tidak boleh kekurangan satu sama lain. Dua aspek ini harus berjalan bersama-sama di dalam kita. Selanjutnya kita lihat bahwa dua aspek ini merupakan satu fakta yang telah digenapkan. Ya. Pertama, pencurahan dari Roh Kudus ini atas murid-muridnya itu mengacu kepada baptisan Roh Kudus atas kaum beriman Yahudi. Ini yang dikatakan Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2-4.
Ya, saya bacakan ayatnya. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Jadi memenuhi ini memakai bahasa Yunani itu plero. Plero itu yang di dalam. Ya, ini secara esensial yang di dalam. Di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka semua, jadi kata penuhlah di dalam ayat 4 ini memakai kata pleto, ini yang di luar. Maka penuhlah mereka semua dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Penggenapan ini, ya, fakta ini itu pertama adalah ini kan mereka yang berkumpul adalah kaum Yahudi. Jadi kaum beriman Yahudi dibaptis oleh Roh Kudus di tempat itu. Satu hal saudara-saudari, kita melihat mereka berkumpul di dalam satu tempat, satu rumah. Mereka duduk bersama-sama. Ini menunjuk kepada kesehatian. Kita perlu sehati supaya kita dapat menerima pencurahan Roh Kudus ini. Dan pencurahan ini dikatakan roh itu memenuhi semuanya. Ini plero ya. Jadi yang di dalam ini semuanya yang ada di situ, semua yang ada di dalam rumah itu mereka menerima roh ini. Lalu juga mereka dipenuhi secara luar. Mereka semua penuh dengan Roh Kudus secara luar. Ini supaya mereka bersiap untuk melaksanakan ministry Kristus yang sorgawi. Mereka bersiap untuk memberitakan Injil. Penggenapan yang kedua ini adalah baptisan Roh Kudus atas kaum beriman bukan Yahudi. Ini di dalam rumah Kornelius. Yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ini mengacu kepada kaum beriman bukan Yahudi. Ya, Kornelius adalah seorang perwira dan setelah dia percaya, dia dibaptis, maka melalui dua langkah ini, yaitu baik kaum beriman Yahudi maupun kaum beriman non-Yahudi yang telah dibaptis, Kristus telah membaptiskan seluruh tubuhnya ke dalam roh itu sekali untuk selamanya. Ini di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 13. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Puji Tuhan saudara-saudari bahwa penggenapan dari hari Pentakosta ini, di mana dua aspek dari roh itu telah digenapkan, dan hari ini kita semua yang telah percaya dan dibaptis adalah kita dibawa masuk ke dalam satu tubuh. Jadi tidak ada lagi latar belakang Yahudi, non-Yahudi, latar belakang suku, bahasa, bangsa, budaya. Tidak. Anda dan saya setelah percaya, dibaptis adalah dibawa masuk ke dalam tubuh. Ke dalam satu tubuh. Dan di dalam satu tubuh ini, kita juga diberi minum dari satu roh. Satu tubuh, satu roh, satu iman, satu baptisan. Dan kita semua ada di dalamnya. Maka kita telah memiliki dua aspek roh ini. Roh esensial dan roh ekonomikal. Jangan ada di antara kita yang meragukan. Saya hanya memiliki roh esensial, tidak memiliki roh ekonomikal. Tidak, saudara-saudari. Setelah kita percaya, dibaptis, kita telah menerima dua aspek ini. Apa yang kita perlukan? Kita sudah menerima dua aspek ini. Kita perlu melatih roh kita agar mengalami dua aspek roh ini. Sebagai apa? Yang esensial itu adalah kelimpahan hayat yang di dalam, dan ekonomikal ini mengalir keluar menjadi satu keluapan. Saudara-saudari, di masa pandemi ini, Anda dan saya juga bisa menikmati dua aspek ini. Di dalam aspek esensial, tadi sudah kita katakan ya, begitu kita menikmati Kristus sampai menjadi satu keluapan, sukacita
yang bisa kita pamerkan kepada orang lain. Ya, kita pamerkan Kristus yang di dalam kita, yang membakar roh kita, membakar hati kita. Supaya apa? Kita bisa bersaksi bagi Tuhan. Kita gunakan roh jiwa tubuh kita, apa yang kita miliki, harta kita. Ini adalah untuk kesaksian Tuhan. Maka menikmati Kristus ya sebagai kelimpahan hayat yang di dalam, ini akan mengalir keluar menjadi keluapan. Ini adalah berjalan secara spontanitas. Saudara-saudari, tinggal Anda dan saya setiap hari, setiap saat perlu melatih roh. Dengan melatih roh, menikmati Kristus, kita akan menikmati baik esensial maupun ekonomikal ini, dan kita boleh menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekitar kita. Mulia bagi Tuhan. Amin.